Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama, NIM 2017303033. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Kami di sini akan membahas tentang materi teknik penyusunan peraturan undang-undang lampiran nomor 2 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desna Asmarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan lampiran kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, itu yang pertama ada satu judul. Di dalam judul memuat kerangka mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, serta nama dari peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Dan di dalam nama peraturan perundang-undangan itu harus dibuat secara singkat tetapi mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan. Lalu, judul dari peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah singkatan atau akronim. Dan yang terakhir, judul dari peraturan perundang-undangan itu harus ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin, dan tidak boleh diakhiri dengan tanda baca. Baik, di sini saya akan mencontohkan judul dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ini sudah di margin tengah dan yang terpenting yaitu huruf kapital. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia, bawahnya nomor 7 tahun 2020. Yang bawahnya tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24. Tahunnya di bawah tahun 2003 tentang konstitusi. Nah, begini ya teman-teman. Jadi judulnya harus huruf kapital semua dan diletakkan di margin tengah. Sudah. Yang kedua ada pembukaan. Dalam pembukaan, frasa yang pertama adalah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi frasa tersebut ditulis sepenuhnya menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin pada tiap jenis pembukaan peraturan perundang-undangan. Saya Hanaya VR dengan NIM 20173030 akan melanjutkan materi tentang jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan setelah margin, setelah frasa dengan format Tuhan Yang Maha Esa dan diakhiri dengan tanda koma. Yang selanjutnya yaitu considerance, diawali dengan kata menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada considerance UU, perda provinsi, perda kabupaten atau kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Considerance UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan PUU bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban serta segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa
B. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. C. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan undang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Mengingat pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Saya Juwita Megariani dengan NIM 2017303022 akan menjelaskan tentang ketentuan umum yang ada dalam batang tubuh penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ketentuan umum diletakkan dalam bab 1 dan dilakukan pengelompokan bab. Ketentuan umum diletakkan dalam pasal 1. Yang kedua, ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal. Yang ketiga, frase pembuka berbunyi dalam atau jenis peraturan ini yang dimaksud dengan. Yang keempat, ketentuan umum memuat A. Batasan pengertian atau definisi, B. Singkatan atau akronim yang digunakan, C. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang bercerminkan asas maksud dan tujuan. Yang kelima, batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan yang terakhir, batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberi penjelasan. Melanjutkan materi yang selanjutnya, saya Nur Aujardini, nomor NIM 2017-303128. Materi yang kedua yaitu materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur di tempat langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur ini diletakkan setelah pasal dan beberapa pasal ketentuan umum. Yang kedua, pembagian materi pokok dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Dalam pasal ini terdapat 5, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat presiden, kejahatan terhadap negara dan sahabatnya, kejahatan terhadap kewajiban hak dan kenegaraan, yang terakhir yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan menjatuhkan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan, perintah, dan kewajiban. Ketentuan pidana ini diletakkan dalam bab tersendiri sebelum ketentuan peralihan. Jika tidak ada, ketentuan peralihan diletakkan sebelum ketentuan penutup. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan dan norma perintah yang dilanggar, dan menyebutkan materi selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan menjatuhkan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan, perintah, dan kewajiban. Ketentuan pidana ini diletakkan dalam bab tersendiri sebelum ketentuan peralihan. Jika tidak ada, ketentuan peralihan diletakkan sebelum ketentuan penutup. Ketentuan pidana hanya memuat dalam undang-undang, mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana. Jika elemen dan unsur-unsur dari norma itu diacu tidak sama, maka penyusunan rumusan sendiri
rumusan tersebut yang berbeda dan tidak terdapat di dalam norma yang diatur dalam pasal, beberapa pasal sebelumnya dan kecuali untuk di undang-undang mengenai tindak pidana khusus. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun subjek ketentuan pidana, dirumuskan dengan fase setiap orang. Contohnya itu bisa dilihat di samping pada pasal 81, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama. Itu bisa dibaca lebih lanjut dan ada juga itu sanksinya. Subjek pelakunya harus dirumuskan secara jelas, berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali atau untuk subjek tertentu. Misalnya nih, orang asing, pegawai negeri, dan sanksinya. Itu bisa dilihat contohnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terus ada juga pasal 143 sanksi yang memberikan ketentuan. Ada juga di situ tekan juga masa hukumannya. Terus ada juga dalam kasus 2 peraturan daerah kota Sawah Lunto nomor 9 tahun 2009 tentang pajak hiburan gitu. Terus ada juga wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada ketentuan peralihan jika diperlukan. Ayat 127 yang berbunyi, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk A. menghindari terjadinya kekosongan hukum, B. menjamin kepastian hukum, C. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan D. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Contoh 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 35 berbunyi perjanjian internasional baik bilateral, regional, ataupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Contoh 2, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan area pasar. Pasal 18 berbunyi izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai habisnya berlakunya masa izin. Pasal 42 contoh 3, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang pemeliharaan kesehatan hewan. Pasal 38 berbunyi, orang atau badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap harus berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 tahun, harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. Ayat 128, ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup. Ayat 129, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Yang selanjutnya ketentuan penutup. Ayat 136, ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Ayat 137, pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai A. penunjukan organ atau kelengkapan yang dilaksanakan peraturan perundang-undangan, B. nama singkat peraturan perundang-undangan, C. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan D. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Ayat 43, penunjukan organ Pasal 45 ayat 138, penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan bersifat menjalankan eksekutif, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang dan diberi kewenangan untuk memberikan izin dan mengangkat pegawai. Ayat 139, bagi nama peraturan perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan. B. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan itu atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. Ayat 140 berbunyi, nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan. Contoh nama singkat yang tidak tepat,
undang-undang tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Undang-undang ini dapat disebut undang-undang tentang karantina hewan. Ayat 141, nama peraturan perundang-undangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat. Contoh, nama singkat yang tidak tepat, undang-undang tentang Bank Sentral. Undang-undang ini dapat disebut undang-undang tentang Bank Indonesia. Ayat 142, sinonim tidak digunakan untuk nama singkat. Contoh, undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Seperti itu, terima kasih. D. Penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat A. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota. Yang B. Penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Yang C. Pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Dan D. Akhir bagian penutup. Terima kasih, saya Istinur Apriyani. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagian penjelasan yang mana sudah diatur di dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memuat beberapa poin dari angka 174 sampai 191. Yang mana di dalam poin 1 ini disampaikan bahwa setiap undang-undang perda provinsi maupun perda kabupaten itu diberi penjelasan. Namun selain dari itu diberi penjelasan hanya apabila diperlukan saja. Yang poin kedua, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu yang berada di dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan ini hanya memuat tentang bagaimana runtutan dari kata, frasa, kalimat, dan juga dari bahasa asing yang ada pada norma di dalam batang tubuh. Selanjutnya, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum membuat peraturan lebih lanjut. Kemudian, judul penjelasan sama dengan judul peraturan perundang-undangan yang ditulis dengan huruf kapital. Nah, seperti contoh, ini ada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Itu judulnya ditulis menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya, penjelasan peraturan perundang-undangan memuat penjelasan umum dan pasal demi pasal yang diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital. Seperti contoh, angka Romawi 1, titik, umum, tulisan umum itu menggunakan huruf kapital semua. Kemudian angka Romawi 2, titik, pasal demi pasal itu ditulis menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya, penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan. Kemudian, rumusan penjelasan pasal demi pasal ini memperhatikan beberapa hal-hal. Di sini ada beberapa hal yang memang tidak boleh ada. Yang pertama itu penjelasan itu tidak bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh. Yang kedua, tidak memperluas, tidak mempersempit atau menambah pengertian. Ketiga, tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang sudah diatur dalam batang tubuh. Yang keempat, tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum dan atau tidak memuat rumusan pendelegasian. Selanjutnya, penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan. Kemudian, jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, titik, koma, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir. Kemudian, jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir, dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, maka perlu dicantumkan penjelasan tersebut, tapi harus yang sesuai. Selanjutnya, ketentuan umum yang memuat batasan, pengertian, atau definisi dari kata atau istilah tidak perlu diberikan penjelasan. Dan yang terakhir, jika suatu istilah atau kata atau frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan,
gunakan tanda baca petik pada istilah atau kata atau frasa tersebut. Sekian, terima kasih. Nisa Rizky Amalia, NIM 2017303024. Saya ingin menyampaikan materi F lampiran jika diperlukan. Yang pertama, dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, lampiran dapat memuat antara lain yang pertama, uraian, yang kedua daftar, yang ketiga tabel, yang keempat gambar, yang kelima peta, dan yang keenam sketsa. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran. Tiap lampiran harus diberi nomor urut sesuai dengan menggunakan angka Romawi yang sesuai dengan contoh. Yang keempat, judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri, sesuai dengan contoh. Yang kelima, nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca yang sesuai dengan contoh. Dan yang keenam, pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan, ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma. Setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan contoh. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi pembahasan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami apa yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.